Chase, Chase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sadaqallah. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz yang hadir pada kesempatan ini khusus. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Ketua DKM, Pak Ustadz Syarifuddin, juga para guru, para asatidz khusus, Pak Ustadz Amin, Pak Ustadz Marti, Pak Ustadz Trisno, juga Ustadz Jamil, juga yang saya hormati para hujaj, Pak Haji Wan, Pak Haji Anu, juga para tokoh, para sepuh yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga aparatur pemerintahan, para ketua RT yang alhamdulillah malam hari ini diwakili oleh Pak RT Sule, luar biasa. Bapak sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah malam hari ini kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah untuk sama-sama duduk bersama di acara yang mulia, yakni acara silaturahmi, penutupan pengajian untuk sementara. Luar biasa malam hari ini jemaahnya beludak. Ini kalau di kajian-kajian taklim seperti ini luar biasa. Jadi kemakmuran, keistiqomahan, keberkahan, silaturahmi itu sangat terasa. Semoga ya setelah kita melewati bulan Ramadan kita akan jalan kembali taklim rutinnya. Semoga kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah, istiqomah, kebersamaan dan kemakmuran. Semoga kita bisa pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Amin ya rabbal Amin ya Allah. Sholawat serta salam semoga juga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita semua. Semoga kelak mendapatkan sematul husna di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, sebelum saya berbicara lebih banyak, mungkin kalau bicara tausiah sebenarnya sudah diwakili dari sama Pak Ustadz Didit. Sebelum kultum mohon izin, dan tadi juga saya sudah izin kepada Pak DKM bahwa saya ingin minta waktu untuk bersama-sama khotmil Quran, karena 2 minggu ke belakang kita ada beberapa jamaah yang ikut inisiatif tadarus bersama, artinya di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah sudah khatam 30 juz. Jadi sebelum kultum saya ingin mohon izin, mohon waktunya, khususnya yang kemarin sudah ikut tadarus
Mari kita sama-sama tutup ya dengan hataman singkat ya, hataman singkat ya, paling tidak dengan hataman dengan dibacakan beberapa surah Al-Quran, insyaallah akan mendatangkan keberkahan untuk kita, dan juga yakin bahwa insyaallah bagi hamba Allah yang senantiasa selalu gemar membaca Al-Quran, maka kelak Al-Quran tersebut akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran lahu syafi'an yaumil qiyamah ashabih, kata Nabi. Bacalah Al-Quran, dan dari bacaan Al-Quran tersebut akan mengangkat, kelak itu akan mengangkat derajat kita, termasuk memberikan syafaat pertolongan kepada kita, kepada pembacanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja Al Quran. Mohon izin sejenak ya, baca surah 10 surah terakhir aja, juz 30 ya, dari surah Takatsur sampai dengan An-Nas. Dan surah ini biasa dibawakan oleh para imam-imam tarawih ya, sekaligus para imam tarawih insyaallah sebagai bahan mutolaah supaya lebih lancar nanti di bacaan-bacaan surah-surah ketika menjadi imam tarawih. Baik, kita mulai saja khatmul Quran singkat. Pertama, mari kita sama-sama bertawasul kepada Allah dan Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah, keberkahan, rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi waktu dengan solihah hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazzah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisyin ila fi rihlat asyita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Sama-sama doa hafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk khatmul Quran. Semoga tadarus kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Amin ya Ta'ala. Allah. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi tadarus bersama, dan insya Allah itu sebagai awal, sebagai pembuka aja, kita bisa nanti langsung maksimalkan tadarus kita di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua selalu kesehatan, panjang umur, taufik. Yang paling penting adalah taufik, pertolongan Allah. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu tidak ada apa-apanya, tidak ada daya upaya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir barangkali sedikit tausiah kultum berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Sebelumnya sudah tadi disampaikan jelas gamblang oleh guru kita Pak Ustadz Didin dengan satu hadis yang masyhur yang beliau sudah sampaikan tadi, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Jadi saya melanjutkan saja. Jadi betul pengertian dari bahagia itu bukan hanya bagi kita senang, senyum, bahagia, kemudian nanti di bulan Ramadannya tidak apa-apain. Maka pengertian bahagia itu adalah dilanjutkan, diteruskan dengan perbekalan, yang kaitannya dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah tamu yang agung, tamu yang mulia, yang harus kita sebagai umat muslim tentunya menyambutnya dengan penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan, dan juga penuh perbekalan. Jadi setelah bahagia, yuk kita siapkan bekal apa saja yang harus kita bawa, yang harus kita persiapkan setelah bahagia. Pada kesempatan ini ingin sedikit mengingatkan kaitannya dengan perbekalan ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Intinya buat saya pribadi, umumnya para jamaah. Jadi setelah kita merasa bahagia, kemudian kita punya keyakinan, kita punya iman, seperti tadi yang disampaikan Pak Ustadz ini, iman. Nah,
itu pokok yang utama adalah keimanan. Jadi bekal yang paling utama, yang paling pokok menyambut Ramadan itu, dasar utama pertamanya adalah keimanan. Jadi keimanan dulu yang kita persiapkan, yang kita pupuk, yang kita bangun, bahwa dengan iman, dengan dilandasi keimanan, maka semua amaliyah kita, ubudiyah kita, khusus di bulan suci Ramadan, maka semua itu akan membawa keberkahan, akan mendatangkan pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal Amin. Setelah keimanan, ya perbekalan apa lagi? 3 diantaranya sering kita dengar ya, nasihat para ulama. 3 perbekalan kaitannya dengan menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, persiapkan dari sisi badaniah kita. Setelah badaniah, kemudian maliyah kita. Setelah maliyah kita, kemudian ilmiah. Ini 3 hal ini insya Allah kita persiapkan sebagai perbekalan menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, badaniah, badan, jasad kita. Jadi kita harus juga mempersiapkan jasad kita, badan kita, yang kaitannya dengan kesehatan. Karena banyak Pak, ya, banyak orang yang lemah ya, puasanya tidak kuat. Itu bukan faktor karena dia haus atau lapar, itu bukan. Tapi dari sisi fisiknya yang lemah, lemah. Maka sebisa mungkin kita upayakan, kita jaga ya, mengenai fisik, mengenai badan kita, agar nanti puasa kita itu betul-betul didukung oleh kesiapan fisik kita, badannya. Ya misalnya kalau kita terkadang ada yang karena faktor fisik, faktor badan, kesehatan, biasanya kalau dibawa puasa emahnya kambuh. Juga ada ya. Ayawai. Maka siapkan biasanya antisipasinya obat mah. Sahur kita konsumsi, persiapkan supaya nanti fisik kita, perut kita nyaman, maka persiapkan sahur sambil minum obat insya Allah. Termasuk yang barangkali punya asam urat, sahur itu juga harus antisipasi. Itu juga kaitannya dengan fisik ya. Asam urat itu kalau betul-betul tidak dikondisikan, sebenarnya pengennya memperbanyak sholat sunnah, tapi fisiknya tidak mendukung, banyak keluhan ya. Jadi boro-boro mau berulang-ulang sholat sunnah karena banyak dari fisik kurang mendukung, dikit-dikit nyeri, dikit-dikit pegel, itu maka akan menghambat semangat kita untuk memperbanyak amal fisik. Yang hobi membangun fisiknya
jasmani, badan, fisik ya sangat menunjang kelancaran ibadah kita, puasa kita. Jadi agama menganjurkan, memberitakan agar jasmani kita tetap bisa kita jaga dengan baik. Pertama, yang kedua maliyah, malun itu harta. Maliyah kita kalau bisa ya upayakan kita kondisikan ya sebagai perbekalan amaliyah kita nanti di bulan suci Ramadan. Artinya malun harta itu adalah agar kita itu di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, pahala dilipat gandakan itu dengan kesiapan harta yang ada, maka kita akan bisa memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Karena dengan sedekah luar biasa, maka dianjurkan perbanyak sedekah khusus di bulan suci Ramadan. Agama menganjurkan persiapkan juga harta-harta kesemampu kita. Kita meningkatkan sedekah infak di bulan suci Ramadan sebisa mungkin lebih ditingkatkan dibanding di hari-hari yang lain. Itulah persiapan maliyah. Jadi bukan persiapan maliyah untuk belanja ya, pengen peci baru, sarung baru, koko baru, bahkan buat persiapan beli aneka tajil yang luar biasa ya, berlebihan. Alhamdulillah. Jadi bukan itu, persiapkan malum itu agar kita di bulan suci Ramadan itu meningkatkan sedekah jariyah, jadi infaknya. Itu yang sesungguhnya pengertian persiapan perbekalan harta. Kemudian yang terakhirnya disita sopututnya tiis. Terakhir perbekalan mengenai ilmu, artinya ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ini penting. Di antaranya syarat sahnya puasa, buka kembali mas. Hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang disunatkan di dalam puasa, juga yang dimakruhkan ketika puasa. Kita buka kembali fikih-fikih kaitannya dengan puasa. Dan sudah dibahas, semua sudah dikaji di Pakul melalui guru kita Pak Ustaz Edi. Ya. Semuanya sudah kita kaji. Maka takutnya karena ibadah tahunan, kalau Ramadan kan tahunan gitu, takutnya lupa ya. Saling mengingatkan saja. Jadi itu penting. Bagaimana kedudukannya di dalam puasa fardu itu berbeda dengan kedudukannya di puasa sunnah. Nah itulah yang paling penting, perbekalan yang harus kita persiapkan mengenai ilmiah adalah hal-hal yang menjadikan sahnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang diharamkan di dalam berpuasa, termasuk yang disunahkan. Insyaallah ketika semuanya kita bisa persiapkan, insyaallah puasa kita setidaknya akan menjadi puasa yang bisa
sah ya, bisa sah. Secara fikih kita bisa terpenuhi, maka insya Allah puasa kita sah. Nah itu terpenting. Dan juga yang juga tidak kalah pentingnya kaitannya dengan pahala puasa. Insya Allah syarat rukun kaitannya dengan puasa kita sudah persiapkan. Kemudian juga persiapan yang sifatnya batiniyah sirriyah, yaitu kaitannya dengan pahala puasa. Pahala puasa. Pahala puasa itu kaitannya dengan kualitas puasa. Kembali kepada bagaimana kita memahami, mengetahui, sama seperti tadi kaitannya dengan syarat rukun puasa. Yang menjadikan sahnya itu puasa, kita harus memenuhi syarat rukun, termasuk pahala puasa juga sama. Ketika kita ingin mendapatkan pahala puasa, maka ada ketentuan yang harus kita pahami, harus kita lakukan. Karena Nabi bersabda, rubba so'imin atau kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Banyak sekali orang yang saum, hakikatnya dia saum ya, menahan lapar, puasa sesuai dengan ya niatnya puasa. Tapi laisa lahu siyamahu, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, tidak mendapat pahala baginya orang berpuasa, kecuali yang dia dapatkan itu hanya lapar dan dahaga. Nah, itu. Jadi mengupayakan menjaga kualitas puasa kita agar kita termasuk orang-orang yang saum tetapi tidak hanya lapar haus saja, tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita persiapkan. Pertama, berupaya supaya puasa kita, apalagi kan puasa wajib, perhatikan dari sisi hukum fikihnya supaya puasa kita sah. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, perhatikan dari sisi pahala puasa kita. Nah, insya Allah dua hal ini ketika kita jauh-jauh hari menyambut bulan suci Ramadan, kita persiapkan ilmu-ilmu puasanya, ilmu-ilmu ibadah yang kaitannya dengan saum, insya Allah dan yakin ketika kita semuanya bisa melaksanakan sesuai hukum fikihnya, maka insya Allah puasa kita akan masuk kepada kategori puasa yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, barangkali hanya melanjutkan aja tadi tausiahnya Pak Ustadz Didin kaitannya dengan puasa ya, menyambut bulan puasa, maka hanya melengkapi saja, menambahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan dan juga kesempatan kita dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ya, karena malam ini malam atau acara halal bihalal sama ya, sesuai seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Didin. Jadi pada momen ini saya juga ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin
Saya itu di sini bukan selaku guru, tapi selaku orang tua. Cuma terkadang karena kondisi kadang-kadang sok capruk nih. Ya, intinya di acara halal bihalal ini atau silaturahmi ini saling memaafkan. Saya sama menyampaikan mohon maaf apabila selama ini interaksi saya dengan Bapak sekalian ada kesalahan baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, terkadang tanpa disadari Pak, dianggap sepele. Kadang saya tanpa izin ngambil sebatang rokok Rostolik, main isep aja tanpa izin, atau korek api ada yang ke bawah barangkali tanpa seizin. Itulah diantaranya ya, kopi yang barangkali terminum tanpa disadari belum izin. Jadi apapun itu semuanya, sekecil apapun kesalahan yang saya lakukan selama ini, saya mohon dimaafkan. Ada yang haram, ada yang subhat, mohon dihalalkan. Bapak sekalian, kira-kira Bapak sekalian yang hadir di sini bersedia memaafkan? Insya Allah sama-sama. Alhamdulillah. Sama-sama ya. Yang pasti saya pasti banyak kesalahannya. Yang pasti kepada Bapak sekalian. Ada yang mungkin itu ada yang mungkin sama guru, ada yang mungkin sahabat, rekan, semuanya pasti ada kesalahan. Baik itu melalui lisan saya, melalui sikap saya, tingkah laku yang menyinggung, perasaan, ucapan yang menyinggung. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Kalaupun ada, dan pastinya tidak ada kesalahan Bapak sekalian. Kalaupun ada, ya saya bersedia terbuka memaafkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, kesalahan, kebodohan. Murni semua itu dari saya pribadi, kebenaran milik Allah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.